Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, ketemu lagi ya dengan Ibu di pelajaran Matematika Wajib kelas 10 MIPA. Pagi hari ini Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat ya anak-anak, sehingga kita bisa tetap melakukan proses pembelajaran walaupun masih melalui daring seperti ini. Ibu berharap itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Tapi sebelum masuk yang ke pertidaksamaan nilai mutlak, Ibu ajak kalian untuk mereview kembali pertidaksamaan linier satu variabel yang mungkin di SMP kalian sudah pernah pelajari. Oke. Ibu awali dari pengertiannya. Apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Apa itu tanda ketidaksamaan? Nanti kita pelajari. Jadi pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Perhatikan, di pertidaksamaan ada kalimat terbuka dan di ketidaksamaan ada kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Dalam matematika, kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung karena masih mengandung variabel. Jadi kalau kalian punya 2x plus 3 sama dengan 7, nah itu masih kalimat terbuka. Kenapa? Karena x-nya masih ada x-nya, masih mengandung variabel. Dia akan menjadi kalimat tertutup ketika x-nya sudah diganti bilangan. Jadi kalau kalimat tertutup adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat dipastikan secara langsung. Jadi kalau kalimat terbuka masih mengandung variabel, kalau kalimat tertutup sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya karena variabelnya sudah diganti dengan angka. Jadi bisa kita hitung. Kita bisa tentukan langsung dia benar atau salah. Seperti itu. Oke. Tanda ketidaksamaan, perhatikan tadi di atas, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Oke, apa itu tanda ketidaksamaan? Ini tanda ketidaksamaan. Ada 4 ya, ada 4 tanda ketidaksamaan. Yang pertama simbolnya seperti ini, dibaca kurang dari atau lebih kecil. Kemudian yang kedua seperti ini, dibaca kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Yang ketiga seperti ini, dibaca lebih dari atau lebih besar. Dan yang keempatnya seperti ini, dibaca lebih dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ini kalian SD sudah belajar, SD kelas 5, kelas 6 kalian sudah belajar. Kalau masih ada yang bingung membedakan tanda lebih kecil dan lebih besar, Ibu review pakai ingatan SD ya. Ingatan SD seperti ini nak. Kalau kalian bingung, Bu, saya suka ketuker loh, lebih kecil dengan lebih besar, ingatnya gampang. Kalian buat tanda di sini. Di sini kita buat tanda seperti ini dan kita buat tanda seperti ini. Kemudian di bagian depannya kasih garis. Ini bagian depannya kasih garis. Ini jadi huruf K ya, berarti ini kecil, artinya lebih kecil. Ini seperti huruf B, berarti artinya lebih besar. Jadi tanda yang seperti ini lebih besar, tanda seperti ini lebih kecil. Itu aja, itu cara gampangnya, itu SD kelas 5 seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, karena kita bicaranya pertidaksamaan, nanti ada yang namanya interval bilangan. Nah, apa itu interval bilangan? Interval bilangan itu cara untuk menyajikan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke? Nanti biasanya kalau sudah pertidaksamaan kita masuk ke garis bilangan, kemudian ada yang kita arsir. Nanti kita coba di soal. Tandanya, kalau tandanya seperti ini, kurang dari atau lebih dari, artinya tidak ada tanda sama dengannya di bawahnya, maka ini menyatakan selang terbuka pada garis bilangan. Nanti ditandai dengan noktah kosong. Bulatan garis bilangan nanti ada bulatannya tapi tidak dihitamkan. Kenapa? Karena di sini tidak menggunakan tanda sama dengan. Tapi kalau di sini pakai tanda sama dengan, kurang dari dan lebih dari, maka selangnya menjadi selang tertutup. Pada garis bilangan ditandai dengan noktah berisi atau dihitamkan. Oke, kita coba ya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Gambar berikut menunjukkan pertidaksamaan dan daerah yang diarsir menunjukkan daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Yang pertama,
X lebih dari 3. Ibu gambar, di sini ada garis bilangan. Kalau kalian diminta menggambar garis bilangannya, maka di garis bilangan ini kalian buatlah noktahnya. Jadi kalau di sini tidak pakai tanda sama dengan ya, ini di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka kalian buat di sini noktahnya bolong, tidak dihitamkan. Kemudian kalian buat tiang di sini, kemudian karena dia mintanya lebih dari 3, kalau di sini kita buat angka 3, maka kalau lebih dari 3 ngarsirnya ke kanan atau ke kiri? Oke, betul, ke kanan ya. Maka ini kalian buat garis seperti ini, kemudian ini kalian arsir. Oke, ini adalah daerah untuk X lebih dari 3. Begitu? Bisa ya? Nah, kalau kalian disuruh menyebutkan HP-nya, dengan membuat bilangan, maka kalian bisa tulis seperti ini. Kalau dia lebih dari 3 berarti mulainya dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Begitu. Itu kalau disuruh nyebutin bilangannya, artinya 3-nya nggak ikut ya. Nah, sekarang yang ini, yang kedua. X kurang dari 3, sama nak, gambar dulu noktahnya, bolong, kasih garis, karena kurang dari berarti ngarsirnya ke kiri. Begitu, 3-nya juga tidak ikut. Oke, nah sekarang yang ketiga, 2 sampai 4 X-nya, maka kalian bisa buat di sini noktahnya, di sini 2. Kalian bisa buat di sini noktahnya 4. Tapi ingat, di sini 2-nya enggak pakai sama dengan ya, tapi 4-nya pakai sama dengan. Berarti yang di bagian 4 ini dihitamkan. Oke, kalau di sini pakai merah ya berarti dimerahkan. Jadi artinya dia menjadi selang tertutup. Begitu? Kemudian di sini barulah kasih garisnya, arsir deh. Nah, gitu. Itu gambar garis bilangannya. Oke, bisa? Jadi kalau misalkan dia minta HP-nya, HP pakai pasangan bilangan dan kita anggap dia bilangan asli, maka kalian bisa mulai dari 3 dan 4. Karena diminta X-nya antara 2 sampai 4, tapi 2-nya tidak pakai sama dengan, berarti 2-nya nggak ditulis, dan 4-nya pakai sama dengan, berarti di sini 4-nya ditulis. Gitu ya. Oke, satu lagi. X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 3, maka kita buatlah di sini 2, kita buatlah di sini 3. Yang mana yang pakai sama dengan? Oh, yang 3, berarti ini dihitamkan. X kurang dari 2 berarti dari sini kalian arsir ke kiri, kemudian X lebih dari 3-nya dari sini arsir ke kanan. Nah, gitu. Jadi bedanya dengan yang C, kalau yang C kan X-nya di tengah tuh, maka ini daerah yang diarsirnya di antara. Tapi kalau ini pakai atau, berarti daerah diarsirnya kiri dengan kanan. Oke, sampai sini dulu, bisa dipahami ya? Ya, oke, lanjut ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Di persamaan linier satu variabel yang perlu kalian ingat, karena di sini dia minta linier, ini nah, di sini linier, berarti pangkat tertinggi X-nya harus angka 1. Maka di sini X-nya semua pangkatnya 1, nggak ada yang pangkat 2. Karena kalau pangkat 2 nanti jadi pertidaksamaan kuadrat namanya. Syaratnya di situ linier karena pangkat tertinggi variabelnya 1. Pertidaksamaan linier satu variabel bentuk umumnya seperti ini. Ada AX plus B kurang dari 0, AX plus B lebih dari 0, AX plus B kurang dari sama dengan 0, atau AX plus B lebih dari sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya nggak boleh sama dengan 0? Karena coba bayangin, kalau A-nya 0 masukin ke sini. Berarti kan jadi 0X ditambah B kurang dari 0. 0 kali X 0 kan, berarti 0 ditambah B kurang dari 0. Berarti B-nya kurang dari 0. Kalau ini dia sudah bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena udah nggak ada variabelnya, X-nya udah nggak ada. Ini nggak boleh. Tidak boleh seperti ini, makanya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, bentuk umumnya yang ini ya. Ya.
Oke, cara menyelesaikannya, nanti kalau kalian ketemu PTLSV, pertidaksamaan linear satu variabel, maka cara menyelesaikannya ingat. Pisahkan variabel X di ruas tersendiri dan konstanta di ruas lainnya dengan menggunakan dasar-dasar pertidaksamaan. Ingat, ini juga sudah pernah kalian pelajari, tanda pertidaksamaan jika dikali atau dibagi dengan negatif tandanya berubah. Jadi nanti kalau dia kurang dari, dia berubah jadi lebih dari. Kalau dia kurang dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan, dan sebaliknya. Intinya, kalau dia dikali atau dibagi dengan negatif. Ini poinnya. Dikali atau dibagi dengan negatif. Tandanya berubah. Oke, kita coba ke soal. Ya, Ibu mulai contohnya seperti ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut jika X-nya anggota bilangan real. Contoh yang pertama, X dikurang 3 lebih dari 5. Konsepnya sama kemarin dengan persamaan linear satu variabel. Kalian boleh pakai cara cepatnya, boleh pakai cara sebenarnya. Kalau cara sebenarnya kemarin di sini gimana? Kalau cara sebenarnya ini X min 3 lebih dari 5, maka kita harus buat dulu dia dengan X min 3 ditambah 3, ini 5 ditambah 3. Kalau kemarin begitu ya. Itu yang cara sebenarnya. Nah, kalau yang cara cepatnya berarti min 3-nya pindahkan ke kanan. Berarti ini jadi X lebih dari 5 ditambah 3. Ini X lebih dari 8. Udah, sampai sini jawabannya. Tapi karena dia mintanya himpunan penyelesaian, maka kita tulis begini. Ingat, titik 3 itu artinya jadi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ditulisnya seperti ini. Ingat, kalau himpunan penyelesaian di sini harus pakai kurungnya, kurung kurawal namanya. Ini jadi X sedemikian sehingga X lebih dari 8, ini diambilnya dari sini. Kemudian X-nya elemen bilangan real. Ditulisnya seperti ini. Karena dari soal dikasih tahu X-nya anggota bilangan real. Begitu. Nah, kalau dari sini kalau diminta menggambar garis bilangannya, kan dari soal tidak diminta. Tapi kalau dia diminta menggambar garis bilangannya, maka kalian buat garis bilangannya. Buatlah di sini angka 8. Di sini kasih tiang karena lebih dari berarti ngarsirnya ke kanan. Begitu. Oke? Ya, lanjut ya. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 X ditambah 2 kurang dari 2. Berarti X kurang dari 2 ini dipindah ke kanan berarti jadi min 2. Berarti X kurang dari 0. Maka buatnya seperti ini HP-nya. Kalau diminta garis bilangannya, gampang. Di sini kasih 0. Ingat tidak dihitamin karena di sini tidak pakai tanda sama dengan. Di sininya tiang, di sininya arsir ke kiri. Kenapa? Karena dia mintanya kurang dari. Intinya kalau kurang dari arsirnya ke kiri, kalau lebih dari arsirnya ke kanan. Gitu. Oke, bisa ya? Lanjut. Ya, sekarang yang berikutnya. Soalnya sedikit lebih kompleks, tapi nggak usah bingung. Konsepnya sama. Di sini ada 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan X ditambah 6. Berarti ini 3X, di sini kita buat 3X. Nah, ini X-nya berarti pindahlah ke kiri menjadi min X, plus 2-nya pindahlah ke kanan menjadi min 2. 3X dikurangi X berarti 2X, 6 kurangi 2-nya berarti 4. Berarti sampai di sini 2-nya dibagi ke sini ya. Berarti X kurang dari sama dengan 4 dibagi 2, X-nya kurang dari sama dengan 2. Nulis deh HP-nya seperti ini. Nulis HP-nya seperti ini. Gambar garis bilangannya gimana, Bu? Buatlah garis bilangan. Di sini angka 2 dihitamin penuh. Karena di situ pakai tanda sama dengan, baru pakai tiang, baru arsir ke kiri. Gitu. Oke? Nah, lanjut ya. Yang nomor yang D. 3X min 4 lebih dari sama dengan 5X plus 2. Berarti ini pindah ke kiri, jadilah 3X min 5X. Ini pindah ke kanan, jadilah 2 ditambah 4. 3X dikurang 5X berarti min 2X. 2 ditambah 4 berarti 6. Oke, nah sampai di sini nak,
Lihat, ini pindah ke sini kan jadi bagi tuh. Ingat, kalau min 2x di sininya 6, min 2-nya pindah ke sini jadi bagi, tapi tandanya tetap min. Oke? Berarti x lebih dari sama dengan 6 dibagi min 2. Nah ini, karena dia dibagi dengan negatif, lihat, ini negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Lihat di sini berubahnya. Berarti jadi x kurang dari sama dengan min 3. Ini deh HP-nya, ini HP-nya. Kalau gambar garis bilangannya gimana? Berarti kita gambar di sini ada min 3 dihitamin ya karena pakai sama dengan kurang dari berarti. Ya, begitu. Bisa ya? Oke. Kalau sudah, Ibu lanjutkan lagi. Nah, kembali lagi. Sekarang soalnya sedikit di-combine lagi. Tapi ingat, belajar matematika selalu berangkatnya dari konsep dasar. Kalau konsep dasarnya bisa, pasti bisa. Oke. Ibu lanjutkan ke sini, soalnya seperti ini, nak. 2x dikurang 3 dibagi 3 lebih dari sama dengan 12. Lihat, di ruas kiri ada per 3. Supaya per 3-nya ini hilang, maka kedua ruas dikali dengan 3. Jadi ibaratnya, di sini Ibu kasih garis, ini kalilah semua dengan 3. Kenapa kali 3, Bu? Karena di sini pernya per 3. Kalau di sini per 5, ini kali 5. Begitu ya. Kalau di sini pernya 6, ini kali 6. Intinya kita mau menghilangkan pecahan di bawahnya. Kalilah 3 kali 2x min 3 per 3. Jadikan ceritanya ke sini 2x min 3 per 3 dikali dengan 3 gitu kan. Kan kita kali dengan 3 berarti 3-nya kan coret. Berarti tinggallah 2x min 3 ini sebelah kiri. Yang di sebelah kanan 12 kali 3 hasilnya 36. Barulah ini 2x lebih dari sama dengan 36, ini pindahlah ke kanan jadi plus 36. Jadi 2x lebih dari sama dengan 39, berarti x-nya lebih dari sama dengan 39 per 2. Kalau di sini dimintanya selesaikanlah PTLSV, berarti berhentinya sampai sini aja. Mau digambar garis bilangan boleh, kalau di situ tidak ada perintahnya nggak usah digambar, nggak apa-apa. Terus Bu, nggak sampai HP, karena di sini perintahnya selesaikanlah, berarti tidak sampai HP. Kalau yang tadi kan perintahnya tentukan himpunan penyelesaian, berarti jawabannya sampai HP. Intinya kita belajar menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya, gitu ya. Oke, bisa ya nak? Ya, sekarang yang B, x per 2 ditambah 2 kurang dari x per 4. Nah, lihat di sini ada angka 2, di sini ada angka 4. Terus dikalinya dengan angka berapa, Bu? Cari KPK-nya. Oke, 2 dengan 4 supaya dua-duanya sama-sama hilang, maka dikalinya dengan 4. Karena kalau dikalinya dengan 2, nanti yang 4-nya masih punya penyebut di bawahnya. Tapi kalau dikalinya dengan 4 kan habis. X per 2 dikali 4, berarti X per 2 dikali 4. Coret, sini 2 ya. 2 dikali X, berarti hasilnya 2X. Ini kita tulis 2X. Ditambah 2 dikali 4, berarti 8. Yang ini X per 4 dikali 4, berarti 4-nya coret, tinggal X. Begitu? Oke, pindahkan ini ke kiri, jadilah 2X dikurang X. Ini pindahlah ke kanan, jadi kurang dari min 8. 2X dikurang X berapa? 1X ya. Oke, kurang dari min 8 berarti X-nya kurang dari min 8 dibagi 1. Jadi hasilnya adalah X kurang dari min 8. Oke, seperti itu. Bisa? Ya. Lanjut ya. Nah, lihat. Soalnya Ibu komplekskan lagi. Ibu berharap dengan contoh soal yang Ibu buat agak banyak begini, bisa menambah wawasan kalian untuk mengerjakan soal. Walaupun ini masih ada variasi soal yang belum bisa Ibu sampaikan, tapi nggak apa-apa, silahkan kalian explore, diperdalam sendiri. Minimal garis-garis besarnya Ibu sampaikan di sini. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Soalnya ini nak, ini soalnya. Terus gimana Bu cara menyelesaikannya? Nggak usah bingung. Yang mau kita carikan X. Lihat, X-nya ada di tengah nih. Ada X
ditambah 2. Maka yang harus kita tinggal di tengah itu hanya X-nya. Berarti plus 2-nya pindahkan ke kiri, pindahkan ke kanan. Karena di sini plus 2 jadi pindah ruas jadi min. Maka di kiri jadi 3 min 2. Karena ini plus 2 ke kiri jadi min 2. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8. Ini pindah ke kanan jadi min 2. 3 kurangi 2, 1. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8 kurangi 2, 6. Udah, selesai deh sampai sini. Nah, karena dia mintanya HP, berarti kita jawabnya sampai begini. Jadi, HP sama dengan himpunan ya, tanda kurung kurawal X, sedemikian sehingga 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 6, X-nya anggota bilangan real. Nah, ini tinggal dipindahin ke sini. Oke. Nah, yang B-nya seperti ini. 1 kurang dari 1 kurang dari kurang 3X kurang dari sama dengan 7. Sama konsepnya, ini ditinggal di tengah, ini pindah. Pindah, ini pindah. Jadi 1 dikurang 1, ini ya ke kiri jadi min 1. 1 dikurang 1 kurang dari min 3X kurang dari sama dengan 7 kurangi 1. 1 kurang 1, 0, kurang dari min 3X, kurang dari sama dengan 6. Sampai di sini, karena yang mau kita cari adalah X, maka sampai di sini bagilah semuanya dengan min 3. Berarti 0 dibagi min 3. Kenapa min 3? Karena ini min 3. 0 bagi min 3. Nah, ingat karena dia dibagi dengan negatif, tanda pertidaksamaannya harus berubah. Lihat, berubah dia jadi. Oke. 0 kurang dari 3 lebih dari min 3X per min 3 lebih dari sama dengan 6 per min 3. 0 dibagi min 3-nya 0 lebih dari min 3X dibagi min 3-nya habis tinggal X lebih dari sama dengan 6 dibagi min 3-nya min 2. Sampai di sini tandanya kita balik, tapi susunannya juga harus kita balik. Min 2 di kiri dulu, berarti min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Nah, inilah HP-nya. Gimana? Bisa ya? Oke, nanti kalau bingung video ibu bisa diputar kembali. Oke? Ya, next. Satu lagi ya. Contoh yang keempat. Contoh keempat sedikit lebih ditambahkan saja variasi soalnya, tapi konsepnya sama kok. Contoh keempat seperti ini. Min 3 dalam kurung 2X min 3 ditambah 15 lebih dari sama dengan 2X ditambah 4X min 6. Nah, ini seperti biasa kan ada kurungnya, berarti ini harus dikalikan silang dulu. Ini juga harus dikalikan silang dulu. Min 3 kali 2X berarti min 6X. Min 3 kali min 3 plus 9. Ini plus 15 lebih dari sama dengan ini 2X ditambah 4 kali X-nya 4X, 4 kali min 6-nya min 24. Berarti min 6X ditambah 9 tambah 15 berarti plus 24 lebih dari sama dengan 2X tambah 4X jadi 6X min 24. Nah, ini jadi min 6X, yang ini kita pindah ke sebelah kiri jadi min 6X juga. Yang ini min 24 dari sini, nah yang ini min 24-nya ke sini. Ini plus 24 pindah ruas jadi min 24. Kalau ini nggak pindah ruas ya, ini hanya digeser ke depan. Jadilah ke sini min 12X lebih dari sama dengan min 48, berarti X-nya min 48 dibagi min 12. Nih, karena dibagi tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi X kurang dari sama dengan 4. Oke, seperti itu jawabannya. Bisa anak-anak, kalau di sini suruh gambar garis bilangannya ya tinggal dibuat ke sini 4 diitemin arsir ke kiri. Nah, itu garis bilangannya. Oke, bisa ya? Ya. Baiklah. Ibu cukupkan dulu sampai di sini untuk materi pertidaksamaan linear satu variabel, tapi Ibu akan lanjutkan dengan PowerPoint yang berikutnya tentang pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, masih semangat ya? Ya, kita lanjut ke PowerPoint yang berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Bye.